Rupanya anggota DPRD di Jawa Barat sekarang ngambek. Kalau dulu kita melihat Pak Ono Surono yang seolah-olah tidak puas kepada kinerja Kang Deddy Mulyadi, sekarang kita melihat ada Rafael Situmorang dari kader PDIP juga yang memberikan kritik atas kebijakan Kang Deddy Mulyadi untuk masyarakat membayar pajak tidak perlu menggunakan KTP. Dia mengatakan bahwa Kang Deddy Mulyadi tidak mesti begitu, harusnya koordinasi terlebih dahulu ya. Jadi lagi-lagi di sini kita melihat sikap dari anggota parlemen di Jawa Barat yang merasa tidak puas, yang merasa tidak dianggap oleh Kang Deddy Mulyadi. Yang seharusnya menurut saya mereka anggota parlemen itu yang statusnya adalah wakil rakyat, ketika mengatakan tidak setuju terhadap kebijakan KDM, sementara masyarakatnya saja setuju terhadap KDM-nya, mereka mewakili siapa? Rakyat mana yang mereka wakili? Dan lagi-lagi ini menariknya dari PDIP. Jadi kalau kita melihat dulu banyak sekali ya orang-orang yang menyerang Kang Deddy Mulyadi, yang diantaranya itu adalah dari PDIP. Ono Surono, ya sebelum sekarang rame pemberitaan Pak Ono tentang pemeriksaan KPK terhadap dirinya, ada sekarang nih dari kader PDIP juga. Ya saya nggak tahu tuh. Yang akrab tuh dari PDIP Mbak Rike ya sama Kang Deddy tuh. DPRD Jabar kritik tajam kebijakan pajak kendaraan tanpa KTP ala Deddy Mulyadi. Nah, kalau sebelumnya pemberitaannya tidak saya tampilkan dan tidak saya bacakan, sekarang saya akan bacakan untuk teman-teman. Mari kita perhatikan terlebih dahulu ya. Ingat, nama DPRD tersebut atau anggota legislatif itu adalah Rafael Situmorang. Kebijakan Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi yang menghapus syarat KTP pemilik dalam pembayaran pajak kendaraan bermotor menuai kritik tajam dari legislatif. Ya, langkah yang diklaim untuk mendongkrak pendapatan asli daerah atau PAD itu dinilai berpotensi berbenturan dengan regulasi yang lebih tinggi. Anggota Komisi 1 DPRD Jawa Barat, yaitu Rafael Situmorang, menyoroti surat edaran SE Gubernur 47 sekian Bapenda, ya sekian Bapenda yang menjadi dasar kebijakan tersebut. Ia menegaskan aturan teknis pembayaran pajak kendaraan sejatinya telah diatur dalam peraturan Kapolri Perkap nomor 7 tahun 2021. Menurut Rafael, dalam regulasi tersebut secara jelas disebutkan bahwa pembayaran pajak kendaraan bermotor harus disertai KTP asli pemilik yang sesuai dengan data pada STNK dan BPKB. Merujuk peraturan Kapolri atau Perkap nomor 7 tahun 2021, secara sekilas saya melihat memang ada ketentuan bahwa dalam pembayaran pajak kendaraan bermotor harus disertai KTP pemilik yang sesuai tercantum di dalam STNK dan BPKB. Ujar Rafael saat dihubungi inilah koran.id pada Rabu kemarin tanggal 8 ya, sudah 3 hari yang lalu. Ia menilai munculnya kebijakan baru tanpa sinkronisasi dengan aturan yang lebih tinggi berpotensi menimbulkan dualisme regulasi di lapangan. Kondisi ini tidak hanya membingungkan petugas, tetapi juga beresiko menimbulkan celah administrasi dalam pengelolaan data kendaraan. Rafael menegaskan, sebelum kebijakan tersebut diterbitkan, seharusnya pemerintah Provinsi Jawa Barat melakukan koordinasi lintas lembaga, terutama dengan pemerintah pusat, otoritas registrasi kendaraan. Nah, ada kutipan di sini, teman-teman, kita bacakan. Sepertinya ini adalah kutipan suara dari Bapak Rafael Situmorang. Apa kata dia? Yaitu, menyikapi adanya edaran Pak Gubernur, harusnya memang dari pemerintah Provinsi Jawa Barat melakukan koordinasi dengan pusat sebelum mengeluarkan kebijakannya. Sebelum mengeluarkan kebijakan, ucapnya. Nah, ia menambahkan posisi Perkap sebagai produk hukum institusi nasional memiliki kekuatan yang lebih tinggi dibandingkan surat edaran kepala daerah. Karena itu, harmonisasi kebijakan menjadi kunci agar implementasi tidak bermasalah secara hukum. Khususnya ke kepolisian, karena itu kan aturannya yang mengeluarkan dari Kapolri, tandasnya. Rafael tidak menampik bahwa kemudahan pembayaran pajak dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan berkontribusi pada peningkatan PAD. Namun ia mengingatkan bahwa kebijakan tidak disiapkan secara matang justru berpotensi kontraproduktif. Tanpa kejelasan payung hukum dan koordinasi yang kuat, implementasi kebijakan ini dikhawatirkan tidak berjalan optimal. Bahkan bisa memicu persoalan baru di tingkat teknis maupun legal. Pemerintah daerah pun diminta tidak hanya mengejar target penerimaan, tetapi juga memastikan setiap kebijakan tetap berada pada koridor hukum yang berlaku. Sudah itu pemberitaannya. Memang ini bisa kemudian untuk bisa dipahami dan bisa diterima kritik tersebut untuk dipelajari oleh Pemprov
Jawa Barat, khususnya dalam bagian eksekutif yang diketuai oleh Kang Deddy Mulyadi. Tetapi perlu diingat sekarang, kenapa Kang Deddy Mulyadi mengambil kebijakan itu? Bukan berarti Kang Deddy Mulyadi mengambil langkah tanpa pertimbangan yang jelas. Persoalannya begini Pak, seperti ketika orang yang memviralkan ketika dia datang ke Samsat dan masih dimintai KTP. Dia berurusan dengan administrasi yang begitu sangat ribet sekali. Sehingga dia mau bayar ribet, tersangkut regulasi yang ribet, surat-suratnya tidak siap. Karena orang itu ada Pak, yang pindah-pindah kota. Karena dia pindah-pindah kota, tidak mungkin ketika pembayaran pajak itu tidak effort, mesti harus effort. Kunjungin orangnya, balik nama, butuh proses. Sementara kalau dia tidak bayar pun akan dicap sebagai motor bodong. Jadi serba bingung ketika ada pembayaran pajak tanpa KTP dan itu sesuai dengan keinginan masyarakat, maka ya sudah. Pak Deddy, kemana Pak Deddy? Bukan jalan sendiri. Ya. Harus ada kunci kontrol. Pusing. Ini agak lain ini Pak Dewan. Gua yang tadinya ngantuk yang jadi ini lagi nih. Ngiritik surat edaran ini. Kita sebagai masyarakat biasa aja paham. Ini surat edaran ya, surat bentuknya kayak gitu ya. Tapi ini akan menghasilkan PAD besar ini. Nah, ya bisa nyampe triliunan lebih nih. Loh. Pasti kesananya pembangunan merata nih kalau PAD besar buat Pemprov Jabar. Ya, seluruh kabupaten kota pembangunan nih. Terus Pak Dewan ini ngeritik tajam. Begini begitu. Ini agak lain ini. Jadi intinya gini, pemerintahan ini kan ada gubernur, ada DPRD. Pak Deddy, kemana Pak Deddy? Bukan jalan sendiri. Ya. Harus ada fungsi kontrol dari DPRD, bukannya malah tidak dilibatkan. Siap, terima kasih. Pusing. Pak Dewan ini. Lah emang dari dulu ini mengkritik itu ya. Ini teman-teman kalau mau silaturahmi dengan Pak Dewan ini nggak apa-apa ya. Wilujeng Sumping Pak Dewan. Salam kenal ya. DPRD Provinsi Jawa Barat mengkritik kebijakan bayar pajak tanpa KTP ala Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi dengan mengatakan bahwa hal tersebut akan menimbulkan permasalahan baru. Bahkan seorang dosen dari perguruan tinggi ternama di Jawa Barat pernah mengatakan bahwa kebijakan tersebut justru akan menambah permasalahan yang sangat rumit yang ada di masyarakat terkait dengan bebasnya membayar pajak tanpa menggunakan KTP pemilik pertama. Nah, hanya di Indonesia gitu, khususnya di urang ya di Jawa Barat ya nu rame ya. Sealus nama gitu nya kudu nama dicontoh ke daerah-daerah lain. Tapi masyarakat Jawa Barat masyarakat nama loba nu ngadukung sih sebenarnya mah. Cuman iya anggota DPR di Jawa Barat malah tengah darukung gitunya karena kebijakan diterapkan di Jawa Barat, padahal cik urangnya pribadi masyarakat urangnya selaku rakyat gitu mun hayang mayar pajak kan hayangna babari gitu terlibat enak dalobana sih jelema emang teu meuli atas nama sorangan, kadang-kadang kan pemilik kedua katilu mah kadang-kadang teu panggih deui jeung pemilik pertama gitunya. Paling enak lah emang ngalamun mikeun ukur STNK jeung fotokopi BPKB atau jeung BPKB na gitunya tuh. Sabab kan neangan KTP pemilik pertama emang rada hese. Malahan dipelintirkeun ku sebagian jelema cenah pajarkeun teh kebijakan Deddy Mulyadi teh bisa memuluskan jalan atau melegalkan motor bodong atau dalam istilah tanda kutipnya loba motor sabulahan di urang bisa ngasikeun padahal teu bisa lain kitu nya prosedurna. Motor bodong mah motor sabulahan anggar teu bisa diisikeun sabab moal mungkin motor sabulahan aya fotokopi BPKB atau aya BPKB na atau aya bukti angsuran gitu nu masih ngreditnya tah ieu camkeun ieu bari anu kamari melintirkeun bajalkeun motor bodong bisa dieusikeun ku ayana kebijakan di KDM lain kitu. Keur anu ngomong motor bodong bisa dieusikeun atau mobil bodong sabulahan bisa dieusikeun eta hoak pisannya. Padahal ieu mah kuduna ieu kebijakan Deddy Mulyadi dukung ku sararea lah, kecuali kuno asli tukang pungli di pagawe Samsat mungkin ya pasti mah ngadarukung lah. Samkeunnya tak keur marane anu melintirkeun majaga motor bodong atau mobil bodong bisa diisikeun salah. Faktana lain kitu.
Rafael Situmorang, anggota Komisi Hiji DPRD Jabar ti fraksi PDIP, kritik keras kebijakan KDM soal penghapusan syarat KTP pemilik dina pembayaran pajak kendaraan bermotor. Asa aya lieuran ya anggota dewan anjir ngawakilan saha. Ayeuna aya kebijakan alus anu nguntungkeun masyarakat, nu teu ngaribetkeun masyarakat, ti Gubernur Jabar ti KDM kalah dikritik. Geus kabaca berarti salila ieu DPRD Jabar resepna teh kan ngatawa ngadukung teh kanu kabijakan-kabijakan nu ngarudetkeun masyarakat. Ayeuna ketika KDM nyeun kebijakan anu ngeunaheun yang masyarakat kalah dikritik. Ngawakilan sahari sia atuh Rafael Situmorang. Jadi anggota dewan teh lain ngawakilan rakyat maneh mah. Asa aya lieuran urang mah aneh Jeung eta anggota dewannya anu ti heula partai-partai na ngadukung KDM ngajar dog we eueuh sugan nu mantuan tawa ngadukung kanu kebijakan KDM disada ti Gerindra, ti Golkar, ti PSI, ti mana loba partai-partai nu ngadukung KDM. Caricing nu ngajar dog ngaron wae gawe ai sia tuh anggota dewan. Ya ti aing di masyarakat ti rakyat marili sia asa aya lieuran. Di Jawa Barat, membayar pajak kendaraan tidak perlu lagi membawa KTP pemilik pertama. Nah, ini mantap ya. Nggak perlu lagi yang banyak alasan inilah harus KTP aslinya. Kalau orangnya udah mati, kalau belinya di Jawa, alangkah susahnya kita dari Sumatera ini ya. Mau ngambil KTP dari Jawa dulu. Ini mantap, ini kinerja KDM kayak gini. Support. Tuh, arek tuh bangga kumaha atuh ngelihat Bapak aing, ya kan? Segitu mempermudahnya sesuatu yang sulit dipermudah oleh beliau. Termasuk apa tadi cenah tidak perlu memakai lagi KTP. Dah heueuh atuh benernya. Lamun geus maot kudu digali deui kuburanna gitu nya. Supaya apa bisa memperpanjang gitu ya. Enggak bisa tuh. Nah, beliau ini luar biasa tuh, mengerti banget kebutuhan-kebutuhan daripada masyarakatnya sendiri. Rek kumaha coba ya. Karena bukan apa-apa, jarang yang seperti beliau kerjanya. Kebanyakan memang begini ya, yang gampang dipersulit gitu, yang sulit lebih lagi dipersulit gitu ya. Kalau Bapak Aing kan tidak, yang sulit dipermudah begitu ya, digampangkan supaya apa, masyarakatnya sejahtera, tidak ribuh. Kebayang tuh lamun misalnya beli misalnya tanya di Bali gitu ya, atau ininya kudu diperpanjang misalnya di daerah mana gitu ya, kemudian heser riweuhnya gitu, atau udah meninggal gitu suruh kubur di apa si kuburan tadi digali gitu supaya ayak atau misalnya si jelema tanya. Nah seperti begitu. Nah beliau mah tidak, makanya banyak orang yang ngiri sama beliau. Salah satunya ada beliau itu selalu membuat sesuatu yang rumit menjadi mudah. Begitu ya. Karena di planet yang lain itu ya, di sana ya, bukan di sini. Di planet yang lain yang penguasanya adalah hiu megalodon gitu ya. Nah kayak gitu suka dipersulit. Kenapa cina? Kalau dipermudah atau bagaimana cina? Kita mendapatkan jatah preman, japren gitu. Karena yang jatah kalau gaji kan sedikit cina gitu. Japren yang banyak begitu. Makanya dipersulit. Yang mudah itu dipersulit supaya apa? Supaya japrennya lancar gitu. Apa-apa juga harus apa? Nggak ada ininya kenapa KTP-nya nggak ada. Oh harus cari. Itu sudah meninggal Pak, gali kuburannya. Seperti begitu ya. Gali kuburannya sih. Suruh tanda tangan ke sini gitu ya. Tapi kalau misalnya di apa namanya? Kalau misalnya ada ini mani gitu ya. Enggak apa-apa. Yang hidup juga kubur aja. Enggak apa-apa. Yang penting ada mani seperti begitu. Kalau di planet sono ya yang dikuasai oleh siapa? Hiu megalodon gitu. Kalau di sini kan Masya Allah, tabarakallah. Terima kasih ya Bapak Aing. I love you so much. Yang panggil habis Bapak. Gitu loh. Adapun soal koordinasi, kalau saya sih bagusnya jemput bola ya. Karena mungkin kita nggak tahu ketika KDM memilih untuk tidak berkoordinasi seperti dalam keterangan ini. Kita lihat dari keterangan ini saja. KDM tuh pernah bilang ini. Saya teringat ungkapan KDM ketika dia bilang, ngapain kita rapat-rapat di hotel, rapat-rapat formal, ngabisin biaya. Mungkin itu kali ya. Sehingga kalau kata Gus Bahama, ngapain saya kalau misalkan mau menceramahi orang, mau memberikan nasihat kepada orang, harus datang ke pondok lalu harus bawa air, tetek bengek. Nggak perlu. Ngobrol soal hukum, soal ilmu bisa di pasar. Ibaratnya begitu. Gampangannya begitu. Jadi ya sudahlah untuk anggota DPRD atau siapapun yang merasa keberatan dengan kebijakan KDM yang seperti ini. Jemput bola dong.
Ya, jemput bola, ngomong-ngomong jemput bola, saya pakai jersey Indonesia nih, bukan endorse ya. Harusnya kan begitu. Jangan kemudian, wah repot Pak kalau gini cara mikirnya Pak. Repot sekali. Dan sekarang kan masyarakat yang setuju, sepakat dengan Kang Didi, dan saya lihat di media mayoritas sepakat pada KDM tentang kebijakan bayar pajak tanpa KTP. Nah, argumentasi mereka, kita menjadi bangsa yang nggak ribet lagi secara surat menyurat, karena administrasi di negara kita you know lah, ya banyak yang ribet itu soal surat menyurat. Mau resign atau mengambil cuti pun kan harus ada surat izin, surat itu. Atau kita mau ke rumah sakit berobat juga, kalau mau pakai BPJS ada surat ini, rekomendasi ini, itulah. Ketika ada pemimpin yang tidak meribetkan atau tidak membebani administrasi yang rumit, maka sekarang secara psikologi massa, orang menganggap, oh ini yang dibutuhkan oleh masyarakat. Harusnya itu jadi bahan kajian bagi para setiap anggota legislatif, karena mereka yang langsung berkaitan dengan hajat masyarakat. Mereka yang bisa membuat perda, mereka undang-undang pokoknya di tangan mereka. Ya, yang mengurusi masyarakat ya mereka, anggota legislatif itu. Seharusnya mereka jemput bola. Bagaimana menurut teman-teman? Kurang lebihnya saya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Salam cinta damai untuk semua, untuk NKRI tercinta. Wallahu huwal muwaffiq ila aqwamit thoriqin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.